Berikut ini alasan mengapa menikahi Boru ni Namboru dilarang. Dalam pernikahan ideal bagi adat Batak Toba adalah antara anak laki-laki dengan Boru ni Tulang, atau putri saudara laki-laki ibunya atau sering dikenal dengan istilah pariban. Jika terbalik antara anak laki-laki dengan Boru ni Namboru, saudara perempuan ayah, justru dilarang. Ada beberapa hal yang dilarang dalam pernikahan adat Batak, salah satunya adalah dilarang menikahi Boru ni Namboru. Baik kandung ataupun bukan kandung tetap tidak bisa. Alasan mengapa tidak boleh menikahi Boru ni Namboru adalah agar pertuturan, hubungan kekerabatan tidak menjadi kacau atau rusak, dan terbalik-balik, menurut buku, Sistem Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945, karya Bungaran Antonius Simanjuntak. Hubungan yang terbalik-balik ini adalah antara hula-hula pihak pemberi perempuan, dan Boru penerima perempuan. Jika pernikahan tersebut terjadi, maka kedudukan hula-hula yang merupakan tertinggi dalam struktur Dalihan Natolu, menjadi jatuh. Sebab, Boru menjadi hula-hula dan hula-hula yang pertama menjadi Boru. Ini sama sekali tidak dikehendaki di dalam suatu keluarga dekat Conubium. Alasan yang lain adalah soal mas kawin, sinamot atau tuhor. Ini agar sinamot yang diterima sewaktu mengawinkan gadis kepada pihak Boru tidak kembali secara langsung kepada pihak Boru yang terbalik menjadi hula-hula. Alasan yang lain lagi seperti kasus seorang pria yang bermarga Simanjuntak menikahi seorang wanita Boru Napitukulu tapi marga ibu dari wanita itu adalah Boru Juntak. Mau tidak mau pria yang bermarga Simanjuntak ini akan memanggil tulang istrinya yang bermarga Simanjuntak menjadi tulang bukan apara atau dongan tubuh lagi. Apa tidak kacau dongans dengan patuturan ini? Jadi, buat dongans dengan tidak menikahi putri Namboru, sebenarnya kalian sudah turut merawat partuturan adat Batak Toba. Dan tetap junjung tinggi adat Batak ya dongans. Jangan sampai tarito atau tartulang kalian ya dongans. Mauliate. Tahu-tahu hudali, pago-pago tarugi, naga